Coba bilang kiri kanan, pastikan loading lu bagus. Amin ya. Oke, jelas ya? Oke. Kita buka Yohanes 1 ayat 29 ya firman Tuhan. Lanjut, slide-nya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya ulang sekali lagi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah. Lihat kepada siapa? Disuruh lihat kepada siapa? Yesus. Bukan domba sungguhan ini, bukan. Yesus disebut, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lanjut. Inilah yang diberitakan Yohanes ya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Izinkan saya ke catatan saya ya, supaya semua urutannya baik ya. Di sini agak aneh ya. Dikatakan tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba, binatang. Tapi Yohanes juga berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu berarti derajatnya tinggi banget. Tetapi anehnya tadi digambarkan sebagai apa? Anak domba. Jadi dia siapa sih yang dimaksud dia nih sama Yohanes sebenarnya? Dia ini siapa? Lanjut saya akan bertanya. Siapa dia sebenarnya? Lanjut. Sebelum kita ngomong kiri kanan, pastikan juga siapa dia ya, coba kiri kanan. Siapa dia ya? Siapa dia? Saya lakukan gini bukannya saya lakukan gini bukannya sembarangan. Karena anak-anak sekarang itu pendengarannya kurang, visualnya kurang. Jadi mesti pakai kinetik. Jadi tangkapnya lebih cepat dan lebih lama daya tahannya. Pastikan kesentuh siapa dia ya? Oke. Dia ini pencipta alam semesta dan kita ciptaannya. Siapa di sini yang merasa bahwa dia diciptakan kayak Mr. Bean turun dari langit, jatuh gitu? Ada nggak di sini? Nggak ada yang percaya itu kan? Kayak Mr. Bean tau dong? Mr. Bean tau kan? Tahu ya? Dari sinar, jatuh. Nggak begitu ya. Kita ada yang menciptakan. Pastikan semua punya konsep. Kita diciptakan karena manusia juga konsepnya penciptaan, metin. Penciptaan kita dicipta ya. Itu pencipta. Terus lanjut. Jadi dia pencipta ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan. Makanya ada satu kata-kata begini di kaos yang saya bikin dulu. Saya pernah bikin kaos yang saya bikin diri sama istri saya. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Wih, seperti itu. Jadi dia menyatu. Jangan ngomong aspun, ngomong karena makmur. Kalau gitu nggak usah dibahasa. Jadi perkataan kita itu bermakna, penting sekali. Jadi khusus pria. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Ini menjadi satu. Firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang telah jadi kemudian dijadiin lagi. Itu semua asal mulanya harus melalui Dia. Nggak ada yang tanpa dari bahan baku, bahan mentah, semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Bukan sembarangan. Karena kita tahu ketika kita berpikir ini ciptaan saya, ini saya bikin. Kalau kamu nggak dikasih otak, dikasih sepintir sedikit otaknya, nggak jadi apa yang kamu lakukan. Jadi segala sesuatu dari Dia. Walaupun udah diciptakan manusia, tetapi segala sesuatu Tuhan berkata itu dari Dia, bukan dari kita. Ya, terus dalam Dia ada hidup. Nah ini dia. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan itu sumbernya dari Dia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau nggak ada hidup berarti manusia dalam kegelapan.
Firman itu telah menjadi manusia. Inilah Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia. Dia sumber. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Melalui dia, oleh dia, bagi dia, semua itu bagi dia, semuanya dia. Gak ada yang di luar dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan dia menjadi manusia. Inilah yang dikatakan Yohanes. Lihatlah, dia ini seperti ini. Yang dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba. Binatang digambarkan sebagai binatang. Oke lah, kalau kita lagi penggambaran sebagai binatang, harusnya kalau dia top level, puncak dia kan puncak segala sesuatu. Kalau di rantai makanan tuh, dia harusnya di tempat digambarkan jangan domba dong. Rantai makanan harusnya ditempatkan mana? Paling atas. Biasanya apa? Singa. Tetapi dia domba. Tuhan punya maksud apa sih? Tadi dia pencipta jadi manusia. Sekarang dia digambarkan binatang, penggambar dari binatang. Kenapa bukan di top rantai makanan, tapi di bawah? Domba. Dikatakan domba yang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dikatakan dalam ayat dikatakan anak domba yang apa? Tersembelih. Mana tadi? Coba gambarnya mana anak domba yang tersembelih? Coba lihat dari awal lagi. Slide-nya ini. Anak domba yang tersembelih. Ntar balik lagi saya yang menggambarkan. Dia menggambarkan dirinya bukan top level kalau di dalam binatang rantai makanan, tapi di bawah domba yang tersembelih. Lanjut lewat lagi. Saya berusaha cepat supaya saya masih ngerti ya, masih nangkap ya urutannya ya. Karena penting banget urutan. Kalau urutan saya kacau, kamu nyusun filenya kacau. Guru itu penting. Kalau urutan saya kacau, kamu kacau urutinnya. Saya berusaha bisa urutinnya dengan benar supaya kamu filenya enak. Loadingnya juga enak, nggak stuck ya. Itu tanggung jawab saya. Berat banget. Lanjut. Nah, di sini dikatakan Filipi 2 ayat 7 ketika dia jadi manusia. Coba kita buka ayat Alkitab. Buka ada 7 dan ayat 7 dan 8 coba. Coba buka salah satu ayat salah satu bacain dong. Karena ini harusnya ada 7 dan 8 tapi saya lupa masukin. Coba tolong pria, saya minta pria ini karena saya pria jadi saya minta pria yang bacain. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Bisa keluarin? Silakan berdiri santai. Oke. Filipi 2 ayat 7. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Mengosongkan diri. Saya kalau punya duit 100.000, yang ada dalam kesulitan mengkain 100.000. Saya harus kasih 1 juta, duit saya 1 juta. Saya 100.000, gampang nggak? Gampang, apalagi 10.000. Tapi kalau duit di kantong 1 juta, saya kosongkan semua, itu susah. Mengosongkan itu sesuatu susah. Kosong. Ya. Ini gak gampang. Tadi dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Tadi manusia, tetapi manusia jadi apa nih? Hamba. Bukan manusia di top level. Manusia hamba. Nah, lanjut saya ini. Ini dia penilaian manusia. Manusia menilaikan berdasarkan apa? Nih, nggak pernah kaya loh. Anak duit tuh bapaknya, tinggalnya kalau tinggal. Manusia lihat berdasarkan apa? Hah? Wah, tapi yang jadi masalah nomor 1 adalah manusia melihat pertama kamu lahir kan? Nah, siapa ini? Bibitnya bibit dari mana nih? Betul atau tidak? Bibit nomor 1, betul atau tidak? Bibit. Kalau di dalam bahasa preman saya tuh ada bibit, ada bebek, ada
Bibit asal mulanya, bebek bagaimana prosesnya, bobot bagaimana hasilnya. Itu manusia dilihat itu. Makanya karena dunia menilai seperti itu, gaya-gaya di medsos seperti itu, gaya sultan. Belanja tas dikasih perlihatkan. Belanja apa lagi? Jalan-jalan diperlihatkan. Karena manusia berdasarnya itu semua. Betul atau tidak? Jadi manusia, dunia tuh mengajar kita seperti itu. Kita dicekokin seperti itu. Makanya nggak heran ada anak-anak bilang, kalau udah gede menjadi apa? Jadi orang kaya lah, banyak duit. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena dicekokin terus. Masih nyambung ya? Manusia yang Tuhan maksud ketika dia jadi manusia, dia sama sekali berbeda dengan penilaian dunia. Dia jadi hamba. Dia jadi manusia bahkan yang terendah. Tuhan kita seperti itu. Tolong nilai-nilai dunia jangan dipakai dalam hidup kamu. Khususnya anak-anak muda karangannya. Khususnya lagi pria-prianya karangannya. Boleh mengejar uang, tetapi hati-hati. Jangan itu menjadi patokan. Lihatlah. Lihat ya. Sekarang jangan lihat di medsos ya. Jangan lihat dunia ya. Jangan lihat gaya hidup orang lain yang pakai dunia ya. Kita lihat sekarang, lihat di Alkitab. Oke? Kita buka Yesaya 53. Siapakah yang percaya? Ini buka Yesaya 53 semuanya, maaf. 53 semua. Kita urutin ya, 2, 3 ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Bibitnya tanpa fasilitas. Di tanah apa? Tanah kering. Tunas. Bibitnya dari mana? Tanah kering. Ini menggambarkan Tuhan. Sebagai taruknya tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Bibitnya dari tidak ada fasilitas. Ia tidak tampan. Manusia melihat rupa. Semaraknya pun tidak ada. Baju bagus. Yang bikin semarak kita, yang bikin kita keren adalah apa? Make up, aksesoris, baju bagus, anting gelang, potongan rambut, sepatu. Semaraknya pun tidak. Ini sang pencipta kita ketika turun jadi manusia. Sampai akhirnya berkata gini, siapa sih kita mau pandang dia? Dan boro-boro kita melihat rupanya, nggak pengen melihatnya. Ini tentang Tuhan kita. Boro-boro mau kita lihat, boro-boro kita ingin lihat wajahnya mungkin. Kalau saya bilang ya wajahnya wajah. Mungkin kalau melihatnya nggak enak gitu loh ya, langsung resep di hati kejadian nggak enak gitu. Tuhan kita sudah lanjut. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk. Menutup muka, mungkin untuk hidup. Dia turun sampai level, kalau boleh saya Tuhan katakan ya, kalau boleh saya ngomong, level udah kesana, dihina dan dihindari orang, menutup mukanya. Di circle luar seperti itu, di circle dalam bagi kita pun dia tidak masuk itu. Di lingkaran luar ya oke lah, tapi di lingkaran dalam pun, di saudara-saudaranya mungkin di lingkungan, dia tidak masuk itu. Lanjut. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan
kesangsaran kita yang dipikul. Allah kita mengosongkan diri seperti itu. Ketika mengosongkan diri seperti itu nggak gampang, saudara. Saya izinkan saya mensimulasi supaya adik-adik tahu betapa susahnya betul. Saya pernah lakukan ini di MSK, tapi sekarang saya lakukan. Saya bapak ibu, bapak ibu, adik-adik. Saya jadi apa? Apa pandangan adik-adik terhadap saya? Tukang ojek, ya kan? Tukang ojek, tukang ojek. Anak tukang kayu, kan dikatakan di Alkitab Yesus dikatakan anak tukang kayu. Dia merendahkan diri. Bahkan ada di sini saya ketemu teman saya dulu ketika saya mulai pakai baju ini tahun 2018. Ketika pakai baju ini saya berusaha merasa kalau bisa teman-teman saya itu yang ada kerjaannya dari Gojek lumayan duitnya waktu itu tahun 2018 saya pakai ini. Tiba-tiba ada satu orang di gereja pakai baju biasa, dia salamin saya. Salamin saya dia bilang, "Oh Gojek ya?" Iya, saya nggak pakai, saya diem aja. Karena saya nggak tahu Gojek. Saya diem, terus saya juga kok Gojek, tapi dia nggak pakai baju Gojek. Kenapa? Ma? Tuhan jadi manusia memakai ini apa enggak? Dia mempermalukan dirinya. Ingat itu, dia mempermalukan dirinya. Dia pakai baju manusia. Kalau di dalam gambaran binatang dia memakai domba. Dia mempermalukan diri. Izinkan lagi saya satu cerita, ini kali ini cerita. Di YouTube pada saya buka YouTube, saya nggak nyari lagi, agak susah nyarinya. Itu lucu-lucuan. Ada satu orang perempuan kuliah yang papa mamanya baik, papa mamanya juga baik-baik, mamanya bersayang sama anak-anaknya, bersayang sama orang tua. Ini anak tiba-tiba ke universitas pakai bajunya seksi. Ya kan kalau anak-anak muda kan, emang kenapa? Kan enak kok. Kalau misalkan kan saya demen pakai baju gitu. Kenapa sih kok pakai baju gitu? Untuk dilihat orang, pikiran wajib negatif untuk dilihat orang. Orang gue senang kok pakai begini. Ini lagi perbincangan dengan bapaknya ya. Terus bapaknya nggak bisa jawab. Kemudian bapaknya nganterin anaknya. Pakai baju seperti itu, bapaknya pakai celana pendek, begitu seksi, pakai anting, bapaknya seperti itu. Anaknya begitu. Pak, malu pakai begitu pak. Tahu begitu. Pak, udah jangan jemput pak, jangan. Bapaknya pakai baju seksi, bapaknya gitu. Jangan pak. Kenapa? Kan saya mau jemput kamu. Pak, seperti itu. Kalau kamu bayangkan orang saya, jangan pakai baju itu. Kalau kamu jadi saya pakai baju itu, jangan pakai baju itu. Kamu berfak. Bapak panggil. Yaudah pak, yang kali nggak pakai baju itu. Bapak mempermalukan dirinya dilihat orang banyak. Begitu ya anak pakai baju begitu. Mempermalukan dirinya agar anaknya bisa Bapak kita, Tuhan kita luar biasa. Dia mempermalukan diri. Bukan sengaja ya, dia memberikan dirinya untuk dipermalukan. Saya buka lagi. Saya nggak bukan buat itu, saya mau pakai ini sebagai kiasan buat kamu. Betapa susahnya. Lanjut saya. Tetapi tidak oleh karena dan bukan oleh karena ganjaran karena ketimpangan pada kalau di Yesaya 53 panjang sekali kalau saya mau bahas, tapi luar biasa Yesaya 53. Kalau tadi tentang saya udah ketika dikatakan lihatlah anak domba Allah, saya udah pertunjukan ya, saya udah kasih lihat Tuhan kita, lihat ya. Lihat dunia, lihatlah Tuhan, lihat juga dunia seperti itu. Anak domba, bicara anak domba bicara apa? Kalau dikatakan tadi, tetapi sesungguhnya penyakit kita lagi.
Dia lakukan semuanya itu sebenarnya oleh karena kita, oleh karena saya. Kadang-kadang ketika saya lagi pakai baju itu, dulu di percetakan, ketika saya pakai baju ini, orang-orang percetakan, ini gojek, susah ya. Kerjanya sih bajunya kerjanya masuk di sini, pakai duitnya mungkin, benar. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa gara-gara karma, gara-gara ulah, gara-gara salah lu sendiri tuh, jadi hidup lu begitu. Tetapi sesungguhnya dia lakukan itu. Kamu siapa? Penyakit kita yang katakan tadi, kesansaran kita yang hidup. Padahal kita mengira dia kena tulah, kena karmanya lu susah lu rasain, dipukul. Oh iya, bukan kedengarannya. Kebiasaan saya. Maaf, ada kedengaran nggak? Maaf ya, dari tadi ngomong loh. Aduh sorry. Karena saya bilang, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Lanjut tadi. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Inilah domba. Domba ini menggambarkan dia sebagai pengganti, dia dikorbankan. Dia tertikam, dia tersembelih, dia dipotongkan apa? Pemberontakan saya. Dia diremukkan oleh siapa? Kejahatan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, gara-gara dia dihukum saya selamat. Hukuman itu ditanggung sama domba pengganti diri. Dan oleh delur-delurnya kita sembuh. Ini pemulihan luar biasa. Tadi dunia menggambarkan manusia seperti itu, tetapi Tuhan memakai semuanya ini sesuatu yang kayaknya kok begitu sih ya Tuhan kita ya. Dia mau berkorban menggantikan posisi kita yang seharusnya dikorbankan. Kita yang berdosa, kita yang salah, kita yang penyakitan, kita diremukkan, kita berontak, kita harusnya diremukkan. Tapi yang pertanyaannya, mungkin kita bertanya, kapan sih saya membuat kejahatan seperti itu? Kapan sih? Kapan saya merasa saya jahat banget sampai Tuhan saya seperti itu kok mati buat saya? Apakah saya sejahat itu sampai Tuhan mati buat saya? Dikatakan kita semua ini telah berdosa. Semua. Nggak usah diajarin pada kita semua berdosa. Nggak usah diajarin. Masuk akal. Semua itu telah berdosa. Kita semua berdosa. Dan dia lakukan itu karena kita berdosa. Saya pernah ajarkan ya, saya kata, dari 22 tahun anak-anak nggak usah diajarin, udah jago berbuat dosa. Pandai. Betul apa betul? Hah? Betul apa iya? Hah? Nggak usah diajarin. Nggak usah orang tua ajarin. Nggak usah. Saking kuatnya dosa mengikat kita. Dan pertanyaannya, dia lakukan itu kenapa sih? Kita udah dosa, bersalah, penuh dengan kejahatan, dia lakukan itu kenapa? Karena apa? Karena cinta. Cinta itu bisa menghapuskan. Cinta itu Yesus mati. Makanya kalau orang lagi cinta, maaf ya, kalau orang lagi cinta nih nggak berani mati, itu bukan cinta, itu maaf aja ya. Karena kalau lagi mulai cinta aja dia nggak berani berkorban, bagaimana nanti kalau udah married? Pacaran aja mau berubah, ngapain? Kalau lagi mau cinta pertama kali nggak mau berkorban, kalau apalagi married, betul atau tidak ya? Perempuan-perempuan betul atau enggak? Betul kan? Betul ya? Karena perubahan paling besar ketika lagi mencintai. Kalau lagi percintaan ada itu perubahan paling besar. Kalau nggak ada perubahan, itu namanya bukan cinta. Manusia. Saya tutup.
firman Tuhan ini dengan Matius 4:8-9. Kita buka, kita baca ya Matius 4:8-9. Dalam keberdosaan kamu, Tuhan masih sayang kamu. Ketika dunia menganggap kamu sampah, dunia menganggap kamu itu bibirnya jelek, dunia menganggap kamu tidak ada semaraknya, kamu bukan anak orang kaya, tinggalnya makan. Dunia tidak menganggap kamu. Tuhan sayang kamu. Satu kali ketika Yesus dicobai, di percobaan ketiga, iblis berkata begini. Iblis membawanya pulang, membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu Yesus, asal kau sujud menyembah. Semuanya ini Tuhan Yesus akan saya berikan, asal kau sujud menyembah. Yesus ditawar sama setan. Seluruh isi dunia aku berikan kepadamu, asal kau satu sekali aku kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak terima tawaran itu. Dia jalani jalan salib. Dia jalani susah-susah. Dia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Betapa mahalnya kamu dan saya. Dunia tidak bisa beli kita. Kamu ditawar dengan seluruh dunia. Yesus tidak memberikan. Tetapi Yesus mati buat kamu. Seharga apa? Kamu seharga apa? Seharga Tuhan Yesus yang lebih dari selisih harta dunia. Betul atau tidak? Harga kamu begitu mahal. Bahkan pernah ada satu penjaga berkata, satu orang aja di dunia ini cuma tinggal satu orang aja di dunia. Kalau dia berdosa, Tuhan Yesus akan mati. Kalau di dunia cuma satu orang saja, Tuhan Yesus akan tetap mati di salib buat kita. Karena dia begitu berharga. Kita begitu berharga di mata dia. Kita ini ciptaannya yang begitu luar biasa. Ingat baik-baik. Jangan jual diri untuk dunia. Jangan jual dengan kesenangan dunia. Jangan jual. Yesus ditawar seluruh dunia loh. Dia nggak mau. Dia berikan hidupnya untuk kamu. Kamu belajar. Berarti harga kamu lebih dari dunia ini. Kamu seharga Tuhan Yesus.